Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Anggraini dari S1 Keperawatan tingkat 1C Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya akan memaparkan materi mengenai ibadah maliyah. Yang pertama, pengertian ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah amalan-amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian harta atau terkait dengan harta, yaitu menggunakan harta yang Allah karuniakan untuk apa-apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ibadah maliyah merupakan investasi amal yang tidak akan berhenti pahalanya walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, yang dikenal dengan amal jariyah. Harta yang dititipkan kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, macam-macam ibadah maliyah. Ibadah maliyah terdapat beberapa. Yang pertama yaitu zakat. Zakat yaitu memberikan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula dengan ketentuan yang khusus dan sebagiannya disalurkan pada waktu yang khusus untuk yang berhak menerimanya. Unsur utama dalam zakat yaitu sebagian harta, tidak seluruhnya. Harta yang dizakati adalah harta yang khusus, misalnya harta perdagangan atau tijaro. Ada ketentuan yang khusus dalam standar ukurannya. Misalnya zakat perdagangan adalah 2,5% dari modal. Sebagiannya didistribusikan pada waktu tertentu seperti halnya zakat fitrah dan zakat emas sebagai simpanan. Zakat hanya untuk mustahik yang sudah ditentukan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang kedua yaitu infak, yaitu mengeluarkan harta yang thayyib atau yang baik dalam ketaatan atau hal-hal yang dibolehkan. Perbedaan antara infak dengan zakat terletak pada standar ukuran, waktu, dan mustahiknya. Jika pada zakat sudah ditentukan sebagaimana 5 unsur utama zakat, maka infak tidak ditentukan standar ukurannya, waktu, penunaiannya, dan mustahiknya. Tidak terpaku sebagaimana dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang ketiga, sedekah, yaitu sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak demikian. Sedekah boleh dengan barang-barang sebagaimana disebut, bisa juga dengan apapun yang dimiliki. Bahkan dalam sedekah pun wajah sumringah dan senyum pun bisa bernilai sedekah bila kita ikhlas. Yang keempat, fidyah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempat lain sebagai tebusan atau penggantinya, baik berupa makanan atau lainnya. Fidyah juga berarti kewajiban manusia mengeluarkan sejumlah harta untuk menutupi ibadah yang ditinggalkannya. Yang kelima yaitu kifarat. Kifarat itu yaitu sumpah atau bersumpah palsu. Salah satu caranya adalah dengan memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa diberikan kepada keluarga sendiri, atau memberi makanan, pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Yang keenam, udiyah, yaitu menyembelih binatang tertentu pada hari raya kurban atau Idul Adha atau hari tasyrik pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah dengan niat taqarrub atau kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, akikah, yaitu binatang, kambing atau domba yang disembelih dalam rangka menyambut anak yang baru dilahirkan. Akikah dilaksanakan pada saat bayi berumur 7 hari sekaligus dengan dicukurnya rambut sampai habis atau digunduli dan disyiarkan namanya. Yang kedelapan, al-hadiyu, yaitu melakukan penyembelihan binatang ternak seperti domba sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya dalam prosesi ibadah umroh atau haji, atau bagi mereka yang memiliki kemampuan melakukannya, atau bagi mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam larangan-larangan tertentu dalam ibadah haji. Yang kesembilan itu dam. Dam yaitu menyembelih binatang tertentu sebagai sanksi terhadap pelanggaran atau karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam rangka pelaksanaan ibadah haji dan umroh, atau karena seperti mendahulukan umroh daripada haji, yaitu haji tamattu, atau karena melakukan haji dan umroh secara bersamaan, yaitu haji qiron. Materi yang ketiga, urgensi ibadah maliyah. Yang pertama, dapat membersihkan harta dari kotoran, kebahilan,
keserakahan, kekejaman, dan kezaliman terhadap kaum fakir miskin. Yang kedua, berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau yang memerlukan. Yang ketiga, memiliki fungsi sosial, yaitu dengan memberikan zakat kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Yang keempat, memupuk rasa kasih sayang dan kecintaan orang kaya kepada yang tidak memiliki harta sehingga terjalin keterpaduan antara orang miskin dan orang kaya. Yang kelima, mengikis segala bentuk kejahatan yang bisa terjadi dalam masyarakat akibat kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Materi yang keempat, hikmah menjalankan ibadah maliyah. Yang pertama, bagi si kaya sebagai pembersih harta. Selain itu juga pembersih hati atau tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi, dengan berzakat, harta itu menjadi bersih dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada orang kaya. Yang kedua, bisa membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, dan serta penyakit-penyakit hati lainnya. Jadi zakat memiliki satu kekuatan transformatif dalam menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati atau muzaki. Yang ketiga, memberikan zakat atau infak dan yang lainnya kepada fakir miskin bisa menjaga keseimbangan hidup atau kesenjangan dan menghindari ketidakadilan sosial. Materi yang kelima, makna spiritual ibadah maliyah bagi kehidupan sosial. Harta yang dititipkan Allah kepada manusia harus dijadikan sebagai bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak harta harus mendorong seseorang untuk lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dijadikan sebagai bekal dan sarana ibadah berarti harta yang bermanfaat dan akan membuahkan berkah kepada harta dan kehidupan yang bersangkutan. Kewajiban syukur atas nikmat harta harus dibuktikan dengan cara menggunakan harta tersebut sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan tugas ibadah kepada Allah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta, investasi, amal yang tidak akan berhenti pahalanya. Walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia, adalah harta yang disumbangkan untuk amal jariahnya. Ibadah maliyah atau ibadah dengan harta termasuk bagian penting dalam syariat Islam. Sekian pemaparan materi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat beberapa kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.